Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, Warahmatullahi selamat wabarakatuh. datang. Selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Fitriani Sarah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang dasar bahasa Arab. Ini merupakan salah satu tugas dari Bapak dosen kami, dosen bahasa Arab, yaitu Bapak Denny Maulana SSMPD dari kampus TEBI Bina Esa Bandung. Nah, yang akan tampil pada kesempatan ini adalah kelompok 10. Siapa aja tuh kelompok 10? Pak Ahmad Rudiansah, leadernya ya, ketua, saya Fitriani Sarah, moderator, dan yang akan menyampaikan materi bertiga, yaitu Kak Aisyah, Kak Aisyani, dan Kak Ahmad Rudiansah sendiri. Dan selanjutnya nanti akan saya tutup kembali ya untuk pada sesi kali ini. Nah, materinya apa aja sih? Materinya banyak, cuma sekarang tentang cita-cita dulu. Tentang cita-cita dimulai dari percakapan antara Kak Eis dan Kak Aisyah tentang cita-cita dalam bahasa Arab. Selanjutnya Kak Ahmad Rudiansah akan membahas tentang kaidah huruf jar dan kosakata, mengenal huruf jar, pengertiannya, macam-macam, dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Nah, demikian mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang percakapan yang akan disampaikan Kak Aisyah dan Kak Is, kami persilahkan. Silakan Kak Aisyah dan Kak Is. Terima kasih Kak Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Sulaiman? Ana bi khair, alhamdulillah. Wa anta? Ana bisihah. Alhamdulillah. Hal fakarta limustaqbalik? Ana sifun, lama fakartu. Wa anta? Amali an akuna muhandisa. Amali kaifa ma waqa'a. La takul kaifa ma waqa'a wa kul mada sayaqa'u. Idzan tamanna akuna tabiba. Limada la tatamanna an takuna mudarrisa. Laisa indi ragbatun fi tadriji. Halil sababu kilal ujroh Ka'annahu hiya. la ta'mal lil ujrati dunya wiyah wa malillah. Astagfirullahaladzim. Ana akhtatu. Demikian Teh Fitriani. Selanjutnya mangga. Alhamdulillah, terima kasih Kak Aisyah dan Kak Isyani. Nanti episode selanjutnya pakai bahasa Indonesianya ya. Sekarang kita belajar bahasa Arab dulu nih. Ntar ke Siap. depan kita ada terjemah Indonesia dan Inggris ya kalau perlu. Jadi 3 bahasa. Nah, Siap. jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran bahasa Arab berikutnya. Nah, kami lanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Rudiansyah membahas tentang kaidah huruf jar, kosakata, mengenal huruf jar, pengertian macam-macam dan contoh penggunaannya. Silakan Kak Ahmad Rudiansyah. Ya, baik, baik. Alhamdulillah, ar-Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kami kelompok 10 ya, yaitu dari saya sendiri Ahmad Rudiansyah, yang kedua Ibu Fitriani Sarah, yang ketiga Ibu Isyani, yang keempat ada Aisyah Halimatun Najmi. Yaitu kelompok 10, kalau kita bahas ya pembahasan kaidahnya itu yaitu tentang pembahasan huruful jarri ya.
yaitu huruf-huruf yang fungsinya itu adalah mengkasrahkan atau menceerkan sebuah isim atau kata benda. Nah, di sini kalau kita pembahasan di dalam buku, yaitu buku Asasiyah, jadi huruf jari ini ada 9. Di antara 9 itu huruf-huruf jari itu adalah ada al-ba'u, yaitu huruf ba, kemudian ada al-lamu, huruf lam, kemudian ada huruf ti, ya, kemudian ada huruf min, kemudian ila, ala, an, hatta, dan ruba. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan huruf jari, yaitu tugasnya adalah untuk mengkasrahkan sebuah isim atau kata benda. Ya. Misalkan kalau kita ingin membuat contoh, di sini huruf ba, misalkan ya. Contohnya adalah dalam sebuah kalimat, ana bi khairin, ana bi. Ya. Jadi asalnya itu adalah ana khairun, tapi dimasuki huruf ba maka menjadi ana bi khairin, jadi tidak khairun. Ya. Kemudian ana bisihhati, asalnya ana asihhati, tetapi dimasukin ba maka menjadi harakatnya berubah, ana bisihhati. Ya. Nah, ada orang yang membaca ana bi khairin. Nah, itu sebuah kesalahan dalam membaca. Padahal harusnya membacanya adalah ana bi khairin. Kemudian ana bisihhati, bukan ana bisihhati, gitu ya. Jadi kalau ada yang membaca ana bisihhati, kenapa membacanya bisihhati? Nah, dalilnya adalah coba aing. Oh, tidak bisa. Karena belajar itu harus ada dalilnya, harus ada alasan argumentasinya, gitu kan? Kenapa dibaca asihhati? Karena isim tersebut dimasuki oleh harfu jarin, yaitu ba. Kemudian yang kedua adalah al-lamu, lam. Nah, di sini contohnya dalam sebuah kalimat alhamdulillahi. Jadi tidak lillahi atau lillaha. Gitu. Harusnya dibaca lillahi. Kemudian hal fakarta limustakbali, takbali, ya, karena ada dimasuki oleh harfu lam. Kemudian ada fi itu artinya di dalam. Laisa indi ragbatun fi tadrisi. Itu. Ya, kemudian yang keempat contohnya adalah min, dari. Roja'tu minal madrasati. Ya, tidak dibaca al madrasati, tapi minal madrasati. Ya. Jadi aku sudah pulang dari sekolah. Kemudian ya, ada ila, ada hadi ilal masjid, tidak dibaca ilal masjid atau masjidah, tapi ilal masjid. Kemudian yang keenam, ala, wada'atu akibata alal maktabi. Ya, tidak dibaca al maktabi, al maktaba, atau tetapi dibacanya alal maktabi. Kemudian as'alul mudarrisa anil kalimatis sa'adah. Jadi bacanya anil kalimatis sa'adah. Kemudian selanjutnya adalah hatta dalam surat Al-Qadar. Salamun ya hatta matla'il fajr. Matla'u bukan matla'u atau matla'a. Ya, tapi matla'u. Kemudian yang ke-9 adalah ada kalimat tiga, fungsinya sama. Mengkasrahkan isim, menjeerkan isim. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal ataf. Ya. Nah, itulah 9 huruf jarri yang ada di dalam kitab Asasul Lughatil Arabiyyah. Begitu ya. Nanti kita bahas lagi di dalam buku lain. Jadi huruf-huruf jar itu ada berapa lagi.
Nah, kemudian di dalam huruf jar, ya, huruf itu fungsinya kalau dari segi harokat mengkasrahkan, tapi nanti maknanya adalah kesam. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, kesam itu maknanya sungguh. Ya, di sini ada seperti al-wawu, wallahi, ya demi Allah. Tetapi Allahnya itu menjadi kasrah karena wawunya di sini adalah harfu jar. Tapi maknanya kesam, sungguh, begitu. Ya, demi Allah, wallahi, ya. Ibu Ais, kamari ngabasa ningali, laras teh, wallahi, ente. Ya, isinya kayak ditaruh ayam meren, kecap-kecap nang. Kayak cek wallahi, ente. Gitu. Itu seetik. Kemudian yang kedua adalah al-ba'u. Ada huruf ta. Nah ini juga kesam. Billahi. Demi Allah. Billahi. Demi Allah. Maknanya kesam. Tapi Allahnya menjadi kasrah. Kemudian yang selanjutnya adalah ada at-ta'i. Ta. Nah, tallahi. Sama ini pun demi Allah. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan huruful qasam atau huruf qasam. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembahasan huruf jar ini pada intinya adalah kesimpulannya setiap ada kata benda atau isim maka huruf tersebut menjadi kasrah yang asalnya dhamma, yang asalnya kasrah, yang asalnya dhamma atau fathah maka menjadi kasrah. Oke. Nah, itu pembahasan tentang di dalam pembahasan kami tentang al-amal, ya, tentang cita-cita. Ya. Silakan lagi ke moderator, silakan. Baiklah, terima kasih banyak Kak Ahmad Rudiansah. Materinya sementara dicukupkan ya. Nah, kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih juga kepada Pak dosen, Pak Denny Maulana SSMPD atas tugasnya. Juga kepada teman-teman yang telah menonton, kami ucapkan terima kasih. Silahkan tuliskan pertanyaan atau saran dalam komentar. Insya Allah kita bahas dalam video selanjutnya. Dan tentunya akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.